Selain menjadi destinasi wisata, Lembang Bandung Jawa Barat juga terkenal hasil budidaya pertaniannya. Salah satu yang menarik nih, yakni adanya kampung yang dijuluki Kampung Kaktus. Bukan tanpa alasan, kampung ini dinamakan Kampung Kaktus. Karena banyak dari warga di kampung ini menanam kaktus dan sukulen berbagai jenis dan ukuran. Mulai dari harga paling murah Rp5.000 hingga ada kaktus yang terbilang langka dengan harga jutaan rupiah. Mau cari tahu nih ke salah seorang petani di Kampung Kaktus yang menanam kaktus dan sukulen di dalam greenhouse sederhana. Wah, banyak sekali. Di tangan saya ini adalah salah satu tanaman hias, mungkin Anda kenal ini adalah kaktus dan ini adalah salah satu jenis tanaman hias sekulen. Di sini banyak sekali jenis-jenis tanaman kaktus maupun sekulen. Karena memang ini sering kita jumpai, tentunya kalau di perkotaan seperti di kafe, di restoran, mungkin ada sebagian dari Anda juga memeliharanya di pekarangan rumah Anda. Nah, episode kali ini saya akan mengajak Anda ke Kampung Kaktus yang ada di Lembang, Jawa Barat. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana budidaya dari kaktus dan tentunya sekulen dan peluang usaha dari tanaman hias ini. Langsung saja yuk kita temui pemilik dari kebun tempat saya berada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Robi, Iya. ya Rizky dari Inspirasi Tani TVRI. Ini kan saya ngambil di depan ini. Iya. Ini kaktus jenis apa Kang kalau yang ini Kang? Kalau itu sih namanya jenisnya Old Man. All Man. Iya. Ini kalau setahu Kang Robi, total jenis kaktus itu ada berapa sih? Kalau ya di kampung ini kaktus itu kurang lebih 300 sampai 400 itu dari lokal sampai impor. 300 sampai 400 jenis kaktus. Iya. Nah, yang Kang Robi tanam di sini ada berapa jenis? Ya kalau buat di sini sih kurang lebih 30 jenis buat kaktus, 30 jenis buat sekulen. Sekulen. Nah, Gitu. kalau sekulen ini kan kayaknya banyak banget jenisnya nih Iya. Kang. Nah, Iya. kalau untuk sekulen Kang nanam berapa nih? Berapa jenis? Nanamnya 20 sampai 25 jenis. Itu yang memang permintaan pasarnya banyak di Iya. 25 jenis. Ya itu saya cari yang di pasarannya lagi tinggi. Oh, artinya Akang berubah-berubah tuh Iya. nanamnya nanti. Ya tiap pasaran tiap bulan pasti pasarannya berubah-berubah, ada yang ini lagi naik ke atas, kadang ini, kadang itu gitu. Itu tergantung musim atau gimana Kang? Apa selera orang aja gitu? Tergantung selera. Kan soalnya kan selera itu apa sih, peminat kaktus itu makin lama makin banyak. Jadi yang baru minat ini, nanti ikutin yang ini yang ini gitu. Jadi artinya ini bisa berubah-berubah Ya. ya, tergantung selera Ya. konsumen juga. Nah, Kang ini dinamakan Kampung Kaktus Ya, dan hampir sebagian petani dan warga sini menanam kaktus dan sekulen. Ini gimana ceritanya Kang hingga akhirnya nih kampung dinamakan Kampung Kaktus? ya asal mulanya sih tahun 2000-an ya. 2000-an. Tahun 2000-an ada salah satu kampung sini yang bawa kaktus gini masuk ke dalam kampung ini. Nah, terus si satu orang itu penyuluhan ke setiap masyarakat sini di kampung. Nah, soalkan yang di sini jadi apa sih? Tertarik. Ya, masyarakat di sini jadi tertarik, pengen coba. Nah, asal mulanya sih dari ada yang peternak sapi Awalnya sama petani sayuran yang gitu. Coba pindah ke sini. Nah, katanya sih lumayan gitu. Jadi kebanyakan sekarang dari yang petani sama peternak, sekarang banyaknya yang jadi petani kaktus sama sekulen. Karena ini peluangnya lebih menguntungkan dibandingkan berternak dan bertani ya. Ya, Seberapa menguntungkannya ini Kang? ya kan asal mulanya tahun 2000 itu mulai perkenalan ya. Nah, sampai 2005. Nah, 2003 sampai 2005 kaktus sama sekulen itu mulai drop ke bawah, turun. 2005 Ya, drop.
hampir bisa dibilang sampah ya sampah, Oh, soalnya gitu. gak ada harga. Nah, terus pemuda sini pada nyoba untuk jualan online gitu, via online gitu. Nah, lumayan ternyata pemasarannya, peminatnya lumayan. Ngomong-ngomong pemuda nih, Akang sebagai pemuda sini kenapa tertarik terjun di kaktus dan sekulen? Dan akhirnya Akang mencoba sebuah inovasi pemasaran lewat online. Ini mulai dari kapan nih, Kang? Mulainya sih saya dari tahun 2013, itu juga pas saya lagi masih kuliah. Soalnya kan kuliah itu kan pergaulannya gimana ya, beda. Ya, Pengen baju bagus, apa sih, sama sepatu bagus. ya. Nah, sedangkan kurang dari apa sih uang jajannya. Nah, saya nyoba mikir, oh ternyata ada orang tua yang lagi petani kaktus gitu. Saya nyoba pasarin, saya coba bikin di Facebook, di Instagram, di kayak gitu. Ternyata lumayan. Itu artinya ketika Akang bawa ini produk ke online itu meningkatnya hingga sampai berapa persen, Kang? Peningkatan penjualan? Ya kalau dibilang peningkatannya hampir 60-80% sih meningkatnya gitu, drastis. Berarti sangat berpengaruh Iya. ya. Kang, ini kan termasuk tanaman hias yang digemari sebagian orang. Apa yang membuat tanaman kaktus dan sekulen ini digemari? Apakah ada khasiat tertentu ataukah memang enak dipandang saja, Kang? Kalau sepengetahuan saya sih dari pembeli-pembeli itu yang bicara, katanya sih buat menarik, buat menghias rumah, sama menghias tanaman apa sih, greenhouse mini yang di depan rumah gitu nih. Rumah Ya, pekarangan ya. ya pekarangan gitu, sama buat di meja-meja ruang tamu kayak gitu. Dari kaktus 30 jenis kaktus dan sekulen sekitar 25. Yang paling laris mana nih, Kang? Ada nggak contoh yang paling laris? Yang contoh paling laris sih ada ini. Oh, itu sekulen ya? Ya. Sekulen jenis apa nih, Kang, namanya, Kang? Ini namanya jenis Limipolia. Limipolia. Kalau kaktus yang dipegang saya ini apa termasuk yang laris nih? Iya, Oh. sekarang lagi larisnya. Oh, sekarang laris. Ini sekulen dan kaktusnya bisa sampai tumbuh seberapa besar, Kang? Kalau buat sekulen sih rata-rata sebesar ini juga udah masuk buat di pasaran. Oke. Tapi bahkan bisa tumbuh besar ya? Ya bisa, kalau buat pengiriman itu biasanya ukurannya sebesar ini. Kalau terlalu besar pasti rusak di jalan atau gimana gitu. Nah, ini akan jual satu pot atau bagaimana biasanya kalau sistem online yang Akang Kalau jual? sistem online sih yang dijual cuma tanamannya aja tanpa media sama Tanpa pot. media. Ya. Itu kenapa alasannya? Soalnya kan biar ringan di ongkos kirim, Oh, ongkos kirim sama lebih biar ringan lebih ya. banyak buat pengirimannya gitu. Nah, sampai hari ini dalam sehari bisa pengiriman untuk konsumen itu seberapa banyak, Kang, dari kebun Akang ini? Kalau buat saya pribadi Mm-mm. sebulan ya biasanya kirim sampai 2.000 sampai 3.000 pot 2.000 sampai 3.000 ya pot. per bulan. Dengan omset itu per bulan berapa, Kang? Akang bisa- 10 sampai 15 jutaan. Itu sudah bersih ya, Kang ya? Iya. Sudah dipotong Iya, pengurusan atau penanaman. Nah, Iya. saya pengen tahu lebih jauh nih, Kang. Gimana sih cara nanamnya ini nih? Dari mulai pembibitan kah atau bibitnya itu beli, perawatannya gimana? Kang Robi bisa jelasin ke saya. oh ya kebetulan di belakang ada bapak saya. Lagi Ya, nanam. ya lagi pembibitan. Boleh saya lihat langsung Boleh. deh? Ya, Di mana lokasinya? iya tuh di belakang. Oke, mari, Kang. Oh, ini bapaknya lagi pembibitan ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Rizky dari Inspirasi Tani Ya, TVRI. ya, Ini ya. Pak lagi pembibitan namanya? Iya, lagi pembibitan. Pembibitan kaktus dan sekulen ya? ya. Nah, saya pengen tahu detail nih, Pak, gimana cara Caranya. pertama mungkin untuk kaktus nih, Pak. Kaktus dulu ya. Ya, kaktus. Ini kan ini dari kebun, dari tanaman ya. Yang sudah besar ya? Yang sudah besar ya. oke. Kalau ini ambil yang ini, yang Anakan. anakan yang muda. Jadi sistemnya ini Sistemnya ini stek.
stek dulu. Oke. Stek dulu ini, masukin ini. Pengakaran ya. Caranya ini, ambil satu Ini ini. pot. ya, Medianya ini dari apa nih Pak? kasih media, ini medianya pasir campuran sekam bakar sama pupuk kandang. Pupuk kandang. Tiga Oke. rupa. Tinggal dimasukin ke sini Ya ya Pak udah, ya. ini masukkan sama pot ya. Ini masukin ini yang udah di stek. Taruh sampai tiga bulan, tunggu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ini kayak yang udah jadi. Oh ini yang sudah 1 bulan ya. Udah jadi, ini Sudah kan berakar. udah berakar, di bawahnya udah kuat, ini udah dipegang juga. Oh iya, iya, tandanya sudah dipegang Ya. nggak lepas ya Pak. Ya, siap ditempel. Tempelnya ambil ini anakannya. Oh artinya ini belum selesai di sini ya Pak? Belum, ini Oke. prosesnya masih lama ini. Ambil anakan ini ya, Oh ini ambil anakan anakan, ambil ininya, kaktus. Mhm. lalu ini potong. Potongnya rata semuanya, Rata. bawah rata. Ini caranya gini. Lalu ambil anakan, sama dipotong ini bawahnya sampai sama ratanya ya. Mhm. Lalu tempelkan gini. Tempel gitu. Ya, Dan harus diikat harus Pak? diikat pakai karet sampai 3 hari ya. Kalau udah rapat ini sampai 3 hari 4 hari bisa dibuka. 3 sampai 4 hari dibuka. Dibuka ya. Artinya dia sudah menyatu dengan. Sudah menyatu, ini udah batang rapat sama sama akarnya batang ya. sama ini atas. Dan ini udah ini udah rapat seperti ini. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Oh, jadinya seperti ini, Ini, nih, ya. Sobat Tani. Jadi Ya. ini yang sistem stek kaktus Ya, yang awalnya ditempel. hasil dari kaktus yang sudah dewasa, sudah punya anakan, dipotong dan di stek menjadi sebuah Akhirnya kaktus sampai baru. ini ya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk sekulen Kalau sekulen lebih gampang lagi. gampang. Ambil dulu. Sekulen ini ya, sekulen. Iya. Cara pembibitannya ya. Ini ambil yang udah besar. Sudah besar. Udah besar. Dipotong pucuknya, Mhm. potong pucuknya tuh. Dan ini juga bisa ditanam lagi. Medianya sama yang Sama, kaktus tadi. Oke. sama. Nah, kalau yang itu nanti itu jadi indukan. Jadi Iya. indukan, artinya dia akan Ini muncul yang- lagi ya. Oh, Yang oke. pucuknya juga jadi bisa ditanam Tanam lagi. lagi. Hasilnya gini. Kalau yang udah hampir ini 2 bulan sampai 3 bulan, ini udah tumbuh anakan. Mhm. Ya anaknya ini lebih banyak kan, Lebih banyak dan Bisa- bisa lagi jadi. bisa diambil gini tuh. Jadi berapa Oh, ini? ya, jadi banyak ya Pak Ya, ya? jadi perbanyak satu bibit itu jadi mencapai 10 lah. 10. Tuh. Artinya ini mudah ya Pak Iya, sebenarnya, lebih Pak? mudah. Nah, terbilang mudah, tapi mungkin banyak juga yang mungkin orang yang merawat di pekarangan rumahnya sering mati gitu Oh, kaktusnya iya, sama itu sukulen. kalau- Itu kenapa tuh Pak? Kalau yang sering mati itu yang belum tahu caranya kan ini medianya harus udah dingin. Medianya harus Ya medianya ya kalau papa kayak pupuk kandang. Oke. Kalau mula-mulanya itu panas kan, Panas. harus ini dulu ditaruh dulu Didiamkan sampai dulu ya. didiamkan dulu sampai 2 minggu lah, Mm-mm. disiram. Kalau udah dingin lalu masukkan ininya kan terasa ini disiram. baru di Nah, kalau untuk tanamin sistem perawatannya dari segi penyiraman, Pak, yang baik itu sebenarnya untuk kaktus sama sukulen itu penyiramannya seberapa banyak, Pak? Kalau penyiramannya lah 3 hari sekali. 3 Kalau hari sekali. musim kemarau. Musim kemarau. Kalau 3 hari musim sekali. penghujan itulah bisa menyampai 1 minggu bisa nggak apa-apa itu. Oh, 1 minggu hanya 1 Ya, kali nggak 1 apa-apa ya? minggu 1 kali nggak Nah, apa-apa. ini Bapak sama Kang Robi ini pakai greenhouse ini, Ya. tujuannya ini untuk menyaring sinar matahari ataukah untuk menada hujan aja, Pak? Tujuannya itu untuk apa sih, sinar mataharinya lebih sini ke dalamnya lebih panas, Mm-mm. sama kalau hujan ke kehujanan gitu. Oh, berarti yang pasti matahari langsung ini lebih bagus ya, Pak ya? Ya kalau matahari nggak langsung ini kena ini nggak lebih jelek. Oh, gitu. Harusnya disaring dulu. disaring dulu. Saring dulu. Terus kalau untuk kena air hujan pun nggak bagus ya? Iya, enggak mudah busuk. Mudah busuk. Ya. Berarti untuk medianya yang baik dan benar
harus tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering Iya, ya, Pak ya. tidak terlalu basah. Dan ini campuran pupuknya apakah setelah misalnya beberapa bulan gitu harus ditambahin pupuk lagi atau udah cukup? Ya kalau udah lama itu Udah bisa lama. diganti kalau Oh, ini. diganti medianya ya? Iya. Oke deh Pak, kita sudah banyak pengetahuan nih tentang kaktus dan sekulen ini. Ini Bapak biasanya Kang Robi jual ini beda variasi harga atau sama semua rata? Ada variasi. Beda variasi. Yang paling mahal Kang Robi pernah jual berapa Kang? Yang paling mahal Satu. sampai 500.000. Itu Oh. buat jenis tanaman kaktus. Jenis tanaman kaktus 500.000. Nah kalau untuk sekecil ini biasa jual berapa? Itu 5.000. Oh 5.000. Berarti Kalau buat sekulen 5.000, kalau buat kaktus 7.000. 7.000. Bisa sampai paling mahal 500.000 itu karena yang sudah besar. Iya, enggak. Sebenarnya yang apa sih? Yang langka lebih itu, langka. yang langka. Oh yang langka. Yang Jenis langka. apa yang langka? Ada Akang? Ada. Punya Akang? Oh ini yang langka Ya, Kang? Ini yang langka. Yang Oh kuning. ini yang langka. Ini jenisnya Haworthia viscosa. Haworthia viscosa. Kalau yang biasa kan sampai 35 sampai 40.000. Nah, ini bisa sampai 2 juta. Wow. Ini ada yang 2 juta, ada yang Iya. permintaan. Iya. Beli ya. Ini udah banyak yang minat 2 juta, cuma sama saya ditahan. Kenapa tuh Kang? Pengen lebih tinggi. Oh gitu. Jadi intinya semakin langka itu harganya akan semakin Semakin tinggi mahal. ya Kang ya. Nah untuk jenis ini Akang banyak nanam ini. Enggak, ini kebetulan sama aja kayak gini. Ini cuman Oh. dari sinar matahari mutasi jadi gini warnanya. Dari Oh. 1.000 juga kadang-kadang satu juga sulit. Oh. Jadi ini langka itu karena memang ini proses Ya, ya. alami ya, Iya. bukan jenisnya ya Kang. Iya. Jadi ini bisa di stack juga nggak kayak yang tadi? Ya, ini tinggal di stack. Mhm. Kalau buat diperbanyak nanti anaknya keluar lagi. Oh gitu. Tapi ini udah pasti anaknya juga pasti kayak gini. Pasti Iya. kuning nantinya. Oke deh Kang, ini ternyata sangat menguntungkan ya ini. Bayangkan aja yang sekecil ini bisa harganya 500.000 bahkan sampai 2 juta. Terima kasih Kang Robi, tentunya nih Ya, kami sama-sama. dapat informasi Ya, banyak makasih, nih Chef, Bapak. ya. Tentunya ini Waktunya. sukses terus untuk usaha kaktus Ya, dan makasih. Amin, sekulennya. amin. Tentunya kampung kaktus ini semakin berkembang. Ya. Terima kasih ya Kang. Ya, Saya pamit makasih. ya Bapak. Ya, Pak. Mas. Nah tadi kita sudah melihat kebun budidaya Robi, kaktus dan sekulen. Nah kita menemui satu lagi nih pembudidaya sekulen dan kaktus yang ada di Lembang, Jawa Barat. Menariknya nih, satu pembudidaya ini dia menjual kaktus dan sekulennya dalam bentuk souvenir untuk meningkatkan nilai jualnya. Kita temui langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh Lina ya? Iya. Ini lagi betul. ngapain nih, Teh? Lagi Ini ngerjain Rizky souvenir wedding. Oh, souvenir Acara, wedding. iya. Ini yang kaktus ya? Iya. Sama sekulen ya, Teh ya? Nah, Wah, jadi cantik banget ya, Teh ya? iya. Nah, ini kepikiran kaktus atau sekulen ini dijadiin souvenir itu awalnya gimana, Teh? Kenapa nggak dijual langsung? Awalnya kalau dijual gitu aja ya, Mm-mm. cuman potnya aja misalkan gini doang Iya. kan lumayan gak mahal. Nah, aku bikin souvenir aja biar terlihat cantik dan mahal. Jadi Oh. biar bagus juga sih ya. Nah, Jadi orang kalau jual sama ininya doang nih biasa di pasaran sekitar berapa nih? sekitar 5.000 5.000. atau 4.000 kali ya kalau Oh. order banyak. Nah, pas Teteh jadiin souvenir begini bisa sampai berapa nih, Teh? 10.000, 15.000, jadi tergantung banyaknya kuantiti. Oke. Nah, pasarnya Teteh nih untuk masarin souvenir kaktus sama sekulen ini kemana aja, Teh?
Aku di Instagram, di Facebook, Mm-mm. ya mulut ke mulut sih biasanya. Mulut ke Eh, mulut. sama WO. Wedding Kerja organizer bareng, ya. Kerja bareng sama WO. Oh berarti segmentasinya itu lebih besar ya Teh? Misalkan kayak souvenir nikahan begitu? Nikahan, wisuda, terus ulang Oh. tahun terakhir ada Dan tentunya permintaannya bukan hanya satu ya kalau Bukan. sudah wedding Iya, ratusan. begitu, ratusan ya. ribuan malah. Oh, oke. Ada yang sampai 2000. 2000 undangan. 2000 undangan 2000 ini, iya. satu souvenir gini. Ah, Dengan nilai kalau dengan misalkan kayak souvenir nikahan begitu dihargain satu kaktusnya berapa Teh? paling murah 6.000 ya. 6.000 Iya. tapi sudah jadi Udah cantik. jadi cantik kayak gini. 6.000. Oh. Order 500 piece harga 6.000. 6.000 dan dari misalkan 2.000 pemesanan jenis kaktus sama sekulernya dibedain Iya, atau sama? random. Oh random, oke. Teh, saya pengen belajar dikit Teh, bagaimana bikin Bikinnya souvenir yang cantik Teh. Ada Dari beberapa pertama, bahan aja nih yang digunakan. bahannya. Kita pakai goni, jadi ini goni pita. Goni, Ha. pita. Mau Coba. Kalau ini dari bambu ya Teh ya? Kalau dari bambu jadi Nah ini dari bambu, terus Iya. diapain ini Teh? ditaliin ini aja. Artinya nih bahan-bahan ini bisa kita temuin di sekitaran kita ya Iya, Teh ya, di banyak. pasar begitu ya? Ini juga industri rumahan ya. Ini. Jadi kita Oh, tetangga oke. kita biar ada Manfaatkan kerjaan, juga ya, ha. betul-betul. Biar ada kerjaan jadi bikin. Jadi dari bambu, karung goni, dan plastik ini ya Teh ya? Iya itu Oh. mika. Sabung mika. Ini semua harganya sama atau beda-beda Teh? Variasi? Beda-beda. Tergantung kemasan. Oh tergantung kemasan. Yang paling mahal Teteh pernah jual modelnya kayak gimana Teh? Yang paling mahal ini ya kali ya. Oh ini, Paling mahal. ini paling mahal dan tinggal seperti ini ya jadinya Iya, Teh? kayak gitu. Oh ditaburin, Taburin batu, terus batu. nanti tagnya digantungin. oh ada digantungin. name tag, iya. Oh ada name tag Ada ya? name tag-nya, Kalau jadi yang misalkan wedding. nikahan wedding ya, Ah. oke. Jadi ini kisaran berapa Teh harganya? Kalau sudah Mulai jadi dari begini? 6.000 6.000, sampai 15.000. 15.000. Kalau untuk jenis kaktus sama sekulernya Teteh punya berapa di kebun Teteh nih? Ratusan ya Ratusan. jenisnya. Jadi misalkan ada pesanan 2.000, Random. semua jenis itu random Ada ya. semua ada. Untuk bisa mendapatkan souvenir dari Teteh Lina, gimana caranya nih Teh kalau ada yang mau mesen? Pesen paling langsung aja di WhatsApp. Di WhatsApp Kalau nggak dan lihat Instagram, Instagram aja. ada ya nanti. Ada di Instagramnya apa namanya Teh? kaktuslina_lembang. Kaktuslina_lembang. Oke. Nah kalau untuk konsumennya Teteh hanya Bandung saja atau sudah merambah ke Jakarta juga atau di luar Pulau Jawa? Sampai luar pulau. Paling jauh pernah Aceh pesanan? kita. Jayapura pernah. Jayapura. Itu pesanan apa Teh? Souvenir wedding. Souvenir wedding. Untuk Iya. ngirim ke sana Pakai pesawat. pakai pesawat Langsung dengan kargo. kargo besar ya. Iya. Oke. Dan mungkin Teteh bisa kasih saran juga buat tentunya sobat tani nih untuk bagaimana cara melihat sebuah peluang yang tadinya misalkan hanya 3, 4 sampai 5.000 bisa Iya. jadi hampir 15.000 Teh. Apa yang harus dilakukan para petani-petani kecil kita Teh? Kita harus inovatif ya. Harus Iya. banyak ide-ide keluar, harus muncul lah, harus banyak main juga ya. Iya. Jadi tahu yang mana kebutuhan orang. Ah. Biasanya ide-ide muncul dari mereka juga sih sebetulnya. Artinya kita harus bisa mencari terus Iya, terus informasi, inovatif. inovasi dari teknologi Iya, mungkin ya benar. Teh, dari informasi yang gampang sekarang kita temuin dari online ataupun dari Gampang mana. banget, Iya. Pak. Terima kasih Teh Lina Oke, tentunya sip. Mas, terima kasih. Sobat Tani, itulah tadi tentunya sebuah harga kaktus dan sekulen yang tadinya mungkin hanya bernilai sekitar paling mahal 5.000 bisa menjadi 2-3 kali lipatnya jika memang kita terapkan inovasi di dalamnya. Tentu ini menjadi inspirasi buat kita. Sampai jumpa episode Inspirasi Tani berikutnya.